Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Jadi di hari ini aku pingin buat video What I Read in a Week, alias apa yang aku baca dalam satu minggu. Tapi setelah ngerekam videonya satu minggu kemarin, sebenarnya ini lebih What I Do in a Week, apa yang aku lakukan dalam waktu seminggu. Tapi tentu aja aku nyelipin apa yang aku baca dalam waktu satu minggu. But before we go to the video, don't forget to subscribe down below dan klik loncengnya biar kamu dapat notif tiap aku update hari Jumat atau Minggu. And also like this video if you like it and check my other social media here. Okay, thank you for subscribing and let's go! Jadi video hari ini kita bakal reading vlog lagi. Agak berbeda dari biasanya karena di reading vlog kali ini aku bakal bikin vlog What I Read in a Week. Jadi dalam seminggu aku selalu baca buku sih setiap hari. Kadang-kadang kalau sibuk banget enggak. Jadi semoga dalam seminggu ini aku bisa kasih lihat apa aja yang aku baca. Biasanya aku baca beragam buku dalam sekali baca. I'm a polygamy reader karena aku nggak bisa baca satu buku aja karena biasanya bakal bosen kecuali bukunya seru banget atau bukunya itu aku benar-benar penasaran gitu. Nah, kali ini aku bakal baca ini Air Susu Ibu karya Nora Xtena dari penerbit Spring. Jejeng, merah covernya. Ini buku udah terkenal banget di seluruh dunia, bahkan udah difilmin juga. Dan baru kali ini aku review buku sampai dikasih notes panjang gitu. Aku sampai dikasih kayak semacam artikel atau review 2 lembar yang menjelaskan kalau buku ini tuh dia menceritakan tentang hubungan ibu dan anak di masa-masa perang gitu. Jadi ketiga ibu dan anak ini, ada neneknya, ada ibunya, ada anaknya, tumbuh di masa-masa yang berbeda dan mereka punya pandangan yang berbeda tentang kehidupan. Aku rasa ini bakal menarik sih. Aku belum buka bukunya, so mari kita buka. Nah, dudum. Ini aku rasa tuh bukunya lebih besar daripada novel biasanya. Coba aku bandingin ya. Nah, ini sama novel penerbit Haru yang biasa. Ini tuh kayak lebih panjang gitu. Nah, I don't know why, tapi lebar dan panjangnya nggak dibuat sama gitu dari buku biasanya. Is it because this is special? I don't know. Dan fun fact, penulisnya dari Latvia, Nora Xtena. Aku baru kali ini baca buku dari penulis Latvia, so I'm pretty curious ya, apakah ini bakal menarik atau gimana nih? Let's see. Ini pembatas bukunya, Air Susu Ibu. Walaupun judulnya simple, tapi pembahasannya berat. Oke, aku bakal coba baca satu bab dulu nih. Terus kita lihat gimana kesannya satu bab ini. Oke, yomimashou. Oke, jadi aku udah selesai baca beberapa bagian dari buku ini and it's so dark. Jadi ini nggak ada babnya ternyata ya, cuman dipisah-pisah sama pemisah gitu. Dan di sini ada 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang ibunya dan sudut pandang si anaknya gitu. Jadi diceritain dari masa kecil ibunya, terus masa kecil anaknya. Jadi kadang-kadang aku agak lupa ini masa kecil siapa, soalnya dua-duanya cerita tentang masa kecil. Dan ini dibedain dari font gitu sih. Sebenarnya jelas sih kalau udah lama-lama baca aku kayak nggak sendiri, oh ini yang ibunya, ini yang anaknya. But at first masih agak bingung ngebedain ini yang punya siapa gitu. Dan ini gelap banget. Kayak ibunya ini tumbuh di masa-masa Soviet tuh mau ngeinvasi lagi Rusia, masa-masa perang. Jadi waktu ibunya lahir itu lagi perang. I cannot imagine being born in that situation. Makanya karena itu ibunya tuh punya pandangan yang so negative about life, dan itu dia turunkan ke anaknya. Jadi anaknya tuh tumbuh di zaman-zaman Nazi kalau nggak salah.
dan dia tuh udah terbiasa buat dijajah gitu. Kayak kalau ibunya tuh pingin bebas karena dia tumbuh di masa-masa perang baru meledak dan dia ngerasain betapa nggak enaknya perang, tapi anaknya tumbuh di masa-masa negara Latvia lagi dijajah, dan buat dia itu realitasnya. Kayak buat dia ya dijajah itu kayak biasa aja, dia harus nurut sama si ini, pokoknya partai politik tertentu. Kayak buat dia it's life, tapi buat ibunya tuh pingin bebas. Dan ada satu cerita yang unik di sini. Jadi waktu si anaknya lahir, ibunya tuh menelantarkan dia, kayak nggak mau ngasih ASI ke dia karena menurut dia ASInya pahit gitu, dari pahitnya kehidupan. Makanya judulnya tuh Air Susu Ibu. Aku merinding sih baca ini, kayak sedark itu kah gitu loh. Dan aku ngasih beberapa notes di sini. Sejauh ini sih ceritanya tuh cepet, fast pace, gampang diikutin walaupun topiknya berat. Jadi pergantian POV-nya tuh nggak lama-lama, kayak kira-kira 1 halaman sekali, 2 halaman sekali ganti point of view. Makanya aku ngerasa buku ini fast pace dan nggak ngebosenin. Oke, ini aku baru baca sedikit banget sampai halaman 18-19. I will continue reading this later karena aku ada meeting the Matty Book Club hari ini, the T-Wizard Tournament. I cannot wait. Bookish Game Night pertama yang kita adain dan Bookish Game Night pertama yang aku hadiri juga sih. Jadi aku penasaran bakal pecah nggak ya, bakal rame nggak ya. Aku mau siap-siap dulu karena udah mau jamnya. So, we'll meet again later. Pak, 誰が写真を撮ってくれましたか？皆さんが撮ってくれました。よ、誰が引っ越しを手伝ってくれましたか？会社の人が手伝ってくれました。会社の人が手伝って。Jadi aku kemarin ini gak sempet baca buku, kayak gak lagi mood juga sih buat baca buku. Tiap aku kepikir buat baca buku tuh kayak baru malam-malam gitu. Tapi aku baca komik, judulnya adalah Father I Don't Want This Marriage, dan itu kayak udah 70-an episode, 76 episode gitu, dan I spent that 76 episodes in 2 days demi lihat mereka bahagia gitu loh. Kayak kalau kamu baca komik suka gregetan gak sih? Apalagi manhwa, kayak pingin lihat mereka happy ending gitu. Terus sudah 76 episode, dan aku kalau udah suka sama satu manhwa tuh aku bisa baca itu selama berhari-hari doang gitu. Jadi aku baca itu dalam 2 hari, namatin 76 episode. I think the story is pretty good, cuman it takes a long time buat mereka agak happy ending. Sebenarnya masih ongoing sih manhwanya, jadi aku belum tahu how is the ending. Cuma sejauh ini 76 episode ya udah mulai kelihatan happy endingnya sedikit gitu. Jadi kayak udah agak tenang gitu loh, kayak udah lega gitu. Waktu masuk episode ke-73 tuh kayak udah mulai cling gitu. Jadi I feel happy sampai aku beresin 76 episode in 2 days. Dan aku belum sempat lagi baca buku ini, Air Susu Ibunya Nora Xtena. So, karena aku ada waktu sebentar di hari ini, jadi aku akan baca ini dulu. Karena kalau malam-malam biasanya udah keburu ngantuk, kayak udah keburu gak pingin baca. So, I will read this now. Okay, let's read it first. Nah, jadi aku udah baca sampai sekitar halaman 32, dan di sini lebih banyak cerita tentang latar belakang ibunya gitu sih. Jadi ibunya itu belajar
kayak kedokteran gitu demi mengungkap rahasia ada apa sih sebenarnya di balik manusia gitu kayak. Jadi karena waktu itu ibunya hidup di zaman Latvia masih dijajah sama Soviet, dan waktu itu kayak masih ada komunisme dan lain sebagainya. Jadinya kayak ibunya tuh wondering gitu loh, kayak kenapa sih manusia bisa kayak gini gitu. Dan aku rasa tuh ibunya menemukan kedokteran tuh sebagai salah satu jalan buat mengungkap ada apa di balik manusia yang sampai seperti itu gitu. It's kind of dark sih, makin kesini aku rasa makin dark. Dan ceritanya juga sudut pandang itu berubah-ubah, jadi kadang-kadang kayak harus memahami ini sudut pandangnya siapa gitu. Kayak memang baca buku itu nggak bisa cepet-cepet, dan bukan buku yang bisa dibaca dalam sekali duduk, tapi buku yang harus kamu baca pelan-pelan, kamu renungin gitu. Dan aku rasa tulisannya tuh nyaman buat dibaca gitu, cuman memang isi bukunya dark, jadi kayak nggak bisa dibaca cepet-cepet gitu. Okay, I will continue reading this later because I have some work to do. So let's work with me. Number 2, Cherry. What is it was? It was what you 2 apa? five. Chinisa. Hai Bukun, welcome to the Cozy Library. Nah, dan sebelum masuk ke buku-bukunya, ini udah ada di tangan aku. I want to tell you that this video is also sponsored by Scarlett. Jadi aku baru selesai edit videonya, dan sekarang kita mulai with the subtitle. It's gonna be hard work karena video kali ini sampai 15 menit. Wow, that's a long video. Oke, hajime mashou. Oke, jadi kemarin aku tuh udah baca buku ini, Air Susu Ibu sampai halaman 55. Dan nggak tebal-tebal amat ternyata, cuman 198. Cuma makin sini aku rasa kayak makin dark gitu bukunya, dan I need some time karena memproses ini tuh seperti yang aku bilang sebelumnya, kayak nggak bisa cepet-cepet gitu loh. Apalagi ini bukunya banyak isu-isu tentang perang, tentang kemerdekaan dan lain sebagainya. So it's kind of a really dark book. Yeah, but I will continue it again tonight. Bakal aku lanjutin lagi nanti malam. And my schedule for today has finished. Yay. Aku masih ada satu janji meeting lagi, but for today kayak sebagian besar tuh udah selesai, tinggal yang kecil-kecilnya kayak ngerjain yang belum selesai mungkin nanti malam. Dan sebelum itu mumpung ada waktu luang, so happy akhirnya bisa istirahat karena tadi siang aku fotoin Dogi buat kerjaan, udah gitu ngajar juga dan lain sebagainya, dan baru bisa istirahat gitu. Dan aku mau cobain ini sih, Acne Essence Tonernya Scarlett. Ini baru pertama kali aku cobain, dan aku udah cuci muka juga, dan mukaku kalau tiap abis cuci tuh jadi agak kering gini loh, dan masih ada jerawat nih sedikit-sedikit gitu.
Jadi makanya aku butuh banget yang acne-nya ini gitu. Ini kalau kalian mau pakai, kayaknya Scarlett ada dua ya, ada yang acne, terus ada yang lebih ke brightening dan melembabkan gitu. Tergantung jenis kulit kalian tuh gimana. Aku mau cobain tonernya dulu. Aku belum pernah pakai toner sejauh ini, belum pernah pakai sih. Cuman semoga dengan adanya toner acne-nya Scarlett ini, muka aku bisa lebih nggak jerawatan. Dan ini kemasannya so cute. Aku beneran baru lihat, aku belum buka. Ini suka banget aku sama kemasannya. Look, lihat, bener-bener elegan. Terus aku suka desainnya tuh elegan, lucu gitu, bening, dan gampang dipakai juga. Lihat. Oke, aku coba dulu ya. Nah, sudah pakai toner, ini aku nggak bisa lihat muka aku sendiri di sana, so I don't know. Ini seger banget tonernya, kayak bener-bener refreshing. Kan toner tuh memang teksturnya cair ya, kayak air, jadi bener-bener nyegerin muka banget gitu loh. Nah, sudah pakai toner ini, aku mau lanjut pakai serumnya. Jadi aku juga semuanya ini aku pakai Acne Series karena kulit aku tipenya kayak gini. Ini serumnya yang aku pakai. Let's apply the serum. Oke, sudah pakai serumnya, aku mau pakai krimnya. Krimnya dari Acne Series juga. Oke, let's apply the cream. Kalau kalian lebih suka skincarean pagi-pagi atau malam-malam nih? Kalau aku lebih sukanya malam-malam karena lebih relaxing. Karena kalau pagi-pagi aku biasanya banyak kerjaan, jadi kayak udah nggak ada waktu buat skincarean, mikirin skincarean gitu tuh kayak nggak bisa enjoy gitu kan. Kalau sore-sore udah mandi, udah beres, tenang gitu, kayak gak dikejar-kejar sama kerjaan. Nah, feel good banget kulitnya. Sudah skincarean ini lembab banget, beneran squishy. Aku suka banget feel-nya kulit habis skincarean. Kalau kalian udah pernah belum nih cobain tonernya Scarlett sama Acne Series-nya Scarlett yang tadi aku pakai? Komen di bawah ya. Oke, aku ada satu meeting lagi. It's not really a meeting sih, bukan meeting kerjaan, meeting komunitas ya. But ya, oke, aku meeting dulu. Bye. Jadi lotionnya Scarlett ini bener-bener kamu pakai sedikit aja tuh udah cukup loh buat satu tangan gitu. Udah gitu bener-bener ngelembabin banget karena kulit aku tipenya yang kering, jadi dia ini bener-bener lembabnya tuh lama. Aku suka banget deh pokoknya. Udah gitu lotionnya. Oke, ya. Nah, itu dia yang aku baca selama seminggu. Ternyata nggak banyak kan. Aku juga lagi ada agak reading slump. Karena kerasa nggak sih kalau lagi banyak kerjaan, udah capek, pinginnya tuh bacanya yang ringan-ringan. Jadi waktu itu aku kurang ada waktu untuk baca ini. Selain kurang ada waktu, juga kurang ada moodnya. Karena buat baca buku ini aku rasa bener-bener harus mengumpulkan waktu di saat kamu tuh lagi baik-baik aja. Kalau kamu dalam satu minggu kira-kira kamu baca berapa buku nih? Dan di minggu kemarin kamu baca apa aja? Boleh sharing di komen di bawah ya. And also thank you Scarlett for sponsoring this video. Kalau kamu pingin pakai produk Scarlett yang aku cobain di video juga, ada serumnya, ada Acne Series-nya Scarlett, boleh cek di bawah sana, nanti ada link pembeliannya. Buku ini belum rilis, jadi aku nggak bisa kasih link pembelian, tapi nanti kalau aku review, udah selesai bacanya, pasti aku kasih link pembeliannya di bawah sana. Okay, I think that's it my video for today. It's been a fun video to make. Thank you for watching up until this time. Happy reading, bookworms, and bye-bye!